Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Kali ini kita akan belajar informatika pada bab mengenal Microsoft Excel. Yuk, kita mulai. Sebelum kita mengenal Microsoft Excel, apakah kalian tahu apa guna Microsoft Excel itu? Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu. Apa sih fungsi dari Microsoft Excel itu? Permasalahannya seperti ini. Jika kalian dihadapkan pada banyak data, sedangkan data itu akan kalian olah, di antaranya mengalihkan, membagi, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Kalau cuma satu data, itu akan mudah. Tapi, kalau banyak data, pasti akan sulit kan? Itulah gunanya Microsoft Excel, untuk mempermudah pekerjaan kita. Saya beri contoh. Oke, ini contohnya. Di sini saya punya bilangan A dan bilangan B. Bilangan A di sini ada 10 data, dan bilangan B ada 10 data juga. Pertanyaannya, ketika saya ingin mencari nilai A kali B, A tambah B, A minus B, A dibagi C, apakah itu akan mudah? Inilah fungsi dari Microsoft Excel untuk mempermudah mengolah data. Gak cuma satu, tapi banyak. Di sini saya ingin mencari nilai dari A tambah B, nilai A kurangi B, nilai A dikali B, dan nilai A dibagi C. Di sini juga ada A dikali 10%. Kalau cuma satu baris saja, kita cari manual akan mudah. Dan masalahnya di sini ada 10 data, dan kita akan juga mencari totalnya, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah itemnya ada berapa. Inilah fungsi dari Microsoft Excel. Hasilnya akan seperti ini. Nilai ini akan otomatis muncul setelah kita memasukkan rumus function di dalam Microsoft Excel. Ini adalah contoh rumusnya. Bisa kalian lihat di sini. Ini contohnya, dan kita bisa mencari nilai totalnya berapa, rata-rata berapa, nilai terendah berapa, tertinggi berapa, dan jumlah itemnya ada berapa. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan mengenal dulu apa sih Microsoft Excel itu. Kita masuk ke materi yuk. Kembali di materi. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Microsoft Excel ini berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Mana sih baris? Mana sih kolom? Baris itu adalah yang menganan, sedangkan kolom itu adalah yang ke bawah. Baris ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Kolom, di sini ada kolom A ke bawah, ada kolom B, ada kolom C, dan seterusnya. Fungsi dari Microsoft Excel. Yang pertama, untuk membuat laporan ataupun keperluan administrasi perusahaan. Yang kedua, memberikan kemudahan membuat laporan keuangan. Yang ketiga, memudahkan pembuatan tabel dan grafik berdasarkan dari suatu perhitungan. Yang keempat, memudahkan perhitungan dengan memanfaatkan rumus dan fungsi logika dari Excel. Yang kelima, dapat menyajikan data dengan tampilan yang rapi, tepat, serta perhitungan yang akurat. Ini adalah fungsi dari Microsoft Excel. Intinya adalah untuk mengolah data, bisa berupa huruf dan angka. Workbook Microsoft Excel. Apa sih workbook itu? Workbook itu adalah buku kerja. Ini adalah tampilan dari workbook kalian. Yang pertama, di sini ada Quick Access Toolbar. Yang kedua, ada tab ribbon. Ini tabnya ada banyak, yang saya kotakin hitam. Yang ketiga, ada tombol minimize, maximize, dan tombol close. Yang keempat, ada tombol dialog. Yang kelima, ada group. Yang keenam, ada navigasi sheet. Yang ketujuh, ada tab sheet.
Yang kedelapan ada zoom level. Oke, akan kita jabarkan satu-satu ya. Yang pertama ada tab ribbon. Tab ribbon merupakan grup-grup yang di dalamnya terdapat tombol-tombol perintah. Ini adalah tab ribbon. Di sini ada file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, dan help. Ini adalah tab ribbon. Yang pertama kita akan bahas dulu tab file. Tab file ini berisi perintah untuk membuka atau menutup file, menyimpan, print, dan sebagainya. Yang kedua ada tab home. Tab home ini berisi tombol-tombol perintah yang bisa digunakan untuk memformat data. Ini adalah tampilan dari tab home. Yang ketiga ada tab insert. Tab insert ini berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek, gambar, clip art, diagram, pivot table, dan sebagainya. Kemudian ada tab page layout. Page layout ini berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur halaman. Kemudian ada tab formula, berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan fungsi-fungsi formula yang terdapat pada Excel. Fungsi formula ini nanti bisa digunakan untuk mengolah data seperti yang saya jelaskan di contoh yang pertama tadi. Kemudian ada tab data, berisi tombol-tombol perintah untuk mengolah data, di antaranya sort, filter, import data dari program atau aplikasi lain. Kemudian ada tab review, berisi tombol-tombol perintah yang berisi pengaturan worksheet Excel yang meliputi translate, new comment, dan workbook. Kemudian ada tab view, berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur worksheet Excel, zoom, gridless, dan tampilan beberapa jendela. Intinya, fungsi-fungsi dari tab ribbon ini bisa dilihat dari namanya. View untuk melihat, review untuk melihat ulang, data berhubungan dengan data, formula berhubungan dengan rumus-rumus, page layout untuk mengatur halaman, insert untuk menyisipkan, home itu adalah tombol home rumah, dan tab file berhubungan dengan file-file di Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, ada group. Ini adalah grup. Ada clipboard, font, alignment, number, styles, cells, dan editing. Ini adalah beberapa contoh grup dari tab ribbon home. Grup merupakan bagian yang berisi sekumpulan tombol perintah yang terletak di bawah tab. Tab home, tab insert, tab page layout, tab formula, dan lain sebagainya. Kemudian ada quick access toolbar. Letaknya di mana? Letaknya ada di atas. Ini saya beri contoh. Ini adalah tab quick access toolbar. Merupakan tombol standar yang berisi tombol perintah yang sering digunakan. Seperti save untuk menyimpan, undo untuk kembali ke langkah sebelumnya, dan tombol redo untuk maju dari langkah setelahnya. Kemudian ada tombol dialog, merupakan tombol yang terletak di sebelah kanan groups dan berfungsi untuk membuka kotak dialog. Tombolnya di mana sih? Ini tombolnya. Letaknya ada di sebelah kanan grup. Clipboard, ini tombolnya. Font, tombolnya dialog adalah ini. Kemudian ada tombol minimize, digunakan untuk memperkecil worksheet. Tombol maximize untuk memperbesar worksheet, dan tombol close untuk menutup Excel. Ini adalah minimize, ini adalah maximize, dan ini adalah tombol close untuk menutup worksheet kalian. Kemudian ada tab sheet, merupakan tab yang menampung nama-nama sheet dalam Excel. Worksheet merupakan lembar kerja yang digunakan untuk menampung dan mengolah data. Worksheet itu apa sih? Ini worksheet. Ini adalah worksheet. Dan semua ini adalah workbook. Ingat-ingat ya. Kemudian ada navigasi sheet. Merupakan tombol-tombol perintah yang berfungsi untuk berpindah antar sheet yang aktif. Dianalogikan, sheet itu mirip seperti halaman.
sheet 1, halaman 1, sheet 2, halaman 2, dan seterusnya. Zoom level merupakan bagian yang berisi tombol-tombol perintah yang mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di sini. Ini untuk mengatur zoom-nya. Oke, sekarang kita akan mengenal worksheet dalam Microsoft Excel. Ini adalah tampilan dari worksheet. Yang pertama ada cell. Ini adalah cell. Satu kotak ini namanya adalah cell. Ingat ya, cell itu adalah satu kotak. Ring cell. Ring cell itu adalah ini. Ring cell itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Kemudian yang ketiga ada select cell. Ini adalah select cell. Kemudian ada name box. Ini adalah name box. Kemudian ada tab split. Ini adalah tab split. Kemudian ada formula bar. Ini adalah tampilan dari kotak formula bar. Cell merupakan perpotongan antara kolom dengan baris. Jadi perpotongannya itu, di titik tengahnya itu adalah cell. Nama cell diambil dari perpaduan antara kolom dan baris itu sendiri. Misal, sel A1. Sel A1, bacanya dari kolom baru baris. A1, berarti di sini. Sel F12, berarti sel kolom F baris ke-12, ada di sini. Ini adalah sel F12. Kemudian yang kedua ada ring cell. Merupakan kumpulan dari kolom, baris, dan sel yang tertampung dalam worksheet. Kata lainnya, ring cell ini adalah kumpulan dari beberapa sel. Ingat, sel itu satu, ring cell itu kumpulan dari beberapa sel. Yang ketiga, select cell. Digunakan untuk memilih semua sel dalam satu worksheet. Tombolnya ada di mana? Tombolnya ada di ini. Ini adalah select cell. Kemudian ada name box, merupakan suatu kotak yang dipakai untuk menampung nama-nama ring yang dibuat Excel. Ini adalah name box. Kemudian ada tab split, merupakan tuas pemisah yang terletak antara tab sheet dengan batang penggulung horizontal. Ini adalah tab sheet, bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Kemudian ada formula bar, merupakan kotak isian yang nantinya dapat berisi rumus dari data yang sedang diolah. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di sini. Di samping tombol F8, ini adalah kotak formula bar. Oke, setelah kalian memahami penjelasan tadi, bisa kita tarik kesimpulannya. Microsoft Excel merupakan pengolah data yang berupa huruf dan angka. Tampilan utama jendela kerja Microsoft Excel berupa bagian yang berbentuk menyerupai tabel, yang berupa kolom dan baris. Kolom itu adalah yang dari atas ke bawah, baris itu yang dari kiri ke kanan. Kolom itu menggunakan huruf, dan baris itu menggunakan angka. Microsoft Excel akan bekerja melakukan pengolahan data dan memiliki keunggulan pengolahan angka secara otomatis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan rumus-rumus atau function yang dapat dimasukkan ke dalam lembar kerja Excel. Oke, sampai di sini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan praktek bagaimana mengolah data di dalam Microsoft Excel. Oke, itu saja materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, seperti biasanya, silakan isikan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.